Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mencoba kajian kita mengulas berkaitan dengan kitab Dalail Khairat. Kitab Dalail Khairat ini berisi untaian sholawat yang paling indah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lihat bahwa Islam masuk Indonesia di dalam catatan sejarah itu mulai abad ke-13 hingga ke-17. Dan catatan sejarah mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia dibawa oleh pedagang, baik dari Persia, dari Gujarat maupun dari Arab dan yang lainnya. Ternyata setelah diteliti, itu tidak cukup mengembangkan Islam di Indonesia itu hanya oleh pedagang. Ternyata dalam penelitian lebih lanjut dihubungkan dengan orang-orang sufi, guru-guru sufi, bahwa proses islamisasi di Indonesia itu lebih banyak melalui guru-guru sufilah yang paling banyak mempengaruhi jalannya islamisasi, termasuk dengan melalui kitab Dalail Khairat ini. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Tradisi sufi di Indonesia itu mulai kita bisa lihat dari kantong-kantong peradaban itu dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Sulawesi. Orang-orang sufi atau guru-guru sufi sudah mengajarkan kitab Dalail Khairat. Kitab Dalail Khairat itu intinya menganjurkan agar Muslim selalu dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya. Lalu kemudian kitab ini ditulis oleh Imam Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Husaini. Jadi ini kalau ada sebutan Al-Husaini atau Al-Hasani, maka berarti itu masih cicitnya Nabi. Kalau disebut Al-Husaini, maka berarti dari jalur Sayyidina Husain. Kalau disebut Al-Hasani, maka itu berarti melalui jalur Sayyidina Hasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam Muhammad yang bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jazuli ini sering disebut Imam Jazuli. Beliau itu bermukimnya di Maghribi Afrika. Wafatnya 16 Rabiul Awal 870 Hijriah, disemayamkan di desa Suas. Ini berkaitan dengan ini. Mulai bahasa Indonesianya itu moncer. Moncer itu terkenal. Kalau dalam bahasa sekarang itu mulai viral. Gitu. Jadi setelah beliau wafat itu 77 tahun kemudian makamnya itu mau dipindah. Dari desa Suas dipindah ke Markis. Nah, tatkala jasad itu akan dipindah, ternyata begitu dibongkar itu jasadnya masih utuh, masih segar, utuh segar sebagaimana ketika dimakamkan, dan masih kelihatan rambut jenggotnya itu baru dicukur tuh kelihatan, tampak. Karena ketika beliau akan wafat itu, beliau sempat bercukur terlebih dahulu. Nah, sejak saat itu maka kemudian makamnya menjadi terkenal, menjadi makam agung. Dan orang-orang yang berziarah ke makam beliau ini memohon kepada Allah, namun dengan memperbanyak sholawat, maka banyak yang dikabul. Nah ini biiznillah. Jadi kebetulannya banyak yang dikabul karena memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu pertanyaannya, apa yang menjadikan beliau itu menulis kitab Dalail Khairat? Ini kan harus ada ini. Asbabun nuzul, asbabul wurud, sebab-sebabnya orang menulis kitab itu. Ini kisah sebabnya. Kalau dalam dunia motivator itu disebut 1 minute awareness. 1 menit yang membalikkan keadaan. Jadi Al-Kisah, suatu hari Imam Jazuli ini akan mengambil air wudhu untuk sholat. Jadi Imam Jazuli ini mau ngambil air wudhu untuk sholat. Tetapi ketika beliau mau mengambil air wudhu untuk sholat, kalau dulu itu sumur, maka kan untuk mengambil air wudhunya kan kalau seperti di Indonesia itu kan ada talinya, ada timbanya, kerekan gitu loh, diturunkan. Nah ternyata tidak ada timbanya. Nah, ini kan jadi dia bingung, mau wudhu, mau ngambil air wudhu, nggak ada timbanya. Dia bolak-balik mencari di sekitar sana. Nah, nggak ada embernya, nggak ada timbanya. Bagaimana bisa mengambil air wudhu? Kerekannya ada, timbanya nggak ada. Kan nggak mungkin air itu bisa cuma diambil dengan kerekannya aja kan? Nah, tatkala beliau itu mondar-mandir mencari timba atau ember yang ada pada kerekan itu tidak ketemu, muncullah seorang anak perempuan. Anak perempuan itu langsung menegur, "Tuan, ini kan Tuan kan ahli membaca sholawat kepada Rasulullah." Ini anak perempuan langsung saja, Tuan kan ahli membaca sholawat kepada Rasulullah. Dan Tuan juga termasuk orang yang dihormati. Mengapa Tuan kok bingung tidak mendapatkan air? Mau wudhu nggak ada air, nggak ada timbanya. Bagaimana? Sedangkan airnya kan jauh di dalam sumur. Ditegur sama anak perempuan itu. Tuan kan ahli membaca sholawat, Tuan kan orang yang dihormati. Lalu mengapa Tuan jadi bingung tidak ada air? Lalu kemudian si anak perempuan itu melongok ke dalam sumur, sumurnya diludahi. Nah ini, sumurnya diludahi. Seketika air sumur itu lalu kemudian naik ke atas. Nah ini keajaiban. Seketika air sumur naik ke atas lalu digunakan untuk berwudu. Nah ketika air itu naik ke atas, Syekh Jazuli bertanya, "Wahai anak, dengan apa engkau memperoleh karomah ini? Dengan apa engkau memperoleh karomah ini?" Jawabnya, "Karena saya memperbanyak sholawat kepada Nabi." Karena saya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah.